Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang diberkati Tuhan, salah satu prinsip Katekismus Hindenburg yang dilanjutkan dalam pokok-pokok ajaran GKJ adalah bahwa keselamatan manusia hanya oleh anugerah Allah atau sola gratia. Hal itu menunjukkan pengakuan akan kerentanan diri manusia, bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pengakuan semacam ini selayaknya mewujud dalam keseluruhan hidup, dalam kesadaran bahwa pertolongan manusia hanya didapatkan dari Tuhan semata. Oleh karena itu, penyerahan diri manusia kepada Tuhan adalah kunci dari hidup orang percaya. Mari kita semua bangkit berdiri, menaikkan lagu "Ada Satu Sobatku yang Setia". Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah minggu penutupan bulan katekesi liturgi saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam penyerahan diri itu terdapat respon terhadap penyelamatan oleh Allah. Respon itu disebut dengan tindakan bersyukur. Tindakan bersyukur bisa berwujud ibadah dan persembahan. Demikian pula sikap hidup dan kata-kata yang benar, serta kesediaan saling berbagi dengan sesama. Hal ini menuntun kita kepada tema perayaan iman minggu ini, yang mengajak kita memuji Tuhan yang telah menyelamatkan, memuji Tuhan melalui keseluruhan hidup kita. Dalam konteks bulan September sebagai bulan katekese liturgi GKJ, kita diundang untuk menggaungkan semangat memuji Tuhan dalam keseluruhan hidup melalui ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah ditata menjadi penyemangat bagi jemaat untuk selalu memuji Tuhan, Sang Penyelamat dalam segenap hidup. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Hitung jemaat 3 bait pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kami menyadari akan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan bahkan seringkali kami sengaja. Kami menyadari akan dosa pendengaran, penglihatan, bahkan ucapan yang seringkali menjadikan manusia sesama kami terluka hati dan bahkan kami tidak bisa menampakkan kasih Kristus kepada sesama. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa-dosa kami. Dengan rendah hati dan penuh dengan kepercayaan kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami terus menuju kehidupan hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Matius 19
ayat 23 hingga 26. Matius 19 ayat 23 hingga yang ke-26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita. Bersama kita memuji Kidung Pasaman Jawi 353 bait pertama dan ketiga. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama sebelum kita menerima pewartaan sabda pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Nyanyian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami bisa beribadah pada saat ini. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami bersama akan menerima berkat sabdamu. Kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk mengerti, memahami, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan najis bibir cacat celah, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Klasis Magelang, seluruh pendengar Radio Magelang FM yang turut beribadah melalui saluran radio pada saat ini, bersama kita akan menerima berkat sabda dari Tuhan yang pada saat ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari dari Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai yang ke-50, demikianlah sabda Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus
mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pewartaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mau setia mendengarkan, menghayati dan juga melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah pujilah Dia yang menyelamatkan. Pujilah Dia yang menyelamatkan. Ini adalah tema sinodal yang bersama-sama kita gumuli pada saat ini. Jika sekilas memperhatikan dari bacaan yang telah kita terima, kemudian dengan tema yang saya sampaikan, sepertinya kita melihat kok tidak ada korelasinya. Tidak ada gandeng cenengnya. Namun bersama kita saat ini akan mencoba lebih dalam untuk memahami apa yang menjadi maksud kehendak dalam firman Tuhan pada saat ini. Berpijak dari kata pujilah, sebuah kata perintah dari kata dasar puji. Dan sebagai kelas nominanya atau sebagai kata bendanya adalah pujian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian berarti sebuah pernyataan memuji. Dalam pengertian lain, pujian berarti sebuah tindakan untuk menyatakan sesuatu yang positif atas objek tertentu secara tulus dan jujur. Inilah yang kita pahami dari makna pujian. Kemudian dalam penelusuran cepat
Yang saya lakukan menggunakan Alkitabtronik atau Alkitab mobile dalam HP, kita bisa menemukan 203 dari kata puji. Baik itu terpujilah, pujilah, pujian, puji-pujian dan lain sebagainya. 203 dengan kata dasar puji. Berarti dari kata-kata ini kita bisa mengambil satu poin kecil sebelumnya, yaitu bahwasanya pujilah atau pujian atau terpujilah atau semua kata dengan kata dasar puji adalah baik dan dikehendaki oleh Tuhan. Saya juga mencoba untuk mencari definisi dari kata pujian menurut bahasa Ibrani. Di sini saya menemukan 3 kata untuk kata pujian. Yang pertama adalah barak, yang kedua adalah sabah, dan yang ketiga adalah todah. Yang pertama tadi barak memiliki makna mengakui Allah sebagai sumber kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sabah berasal dari akar kata yang berarti berseru dengan suara keras. Kata ini dipergunakan untuk sorak kemenangan, memuji, memuliakan, dan juga memegahkan. Dengan pekian suara keras, kemudian bisa menaikkan pujian, memegahkan, saya katakan objek tertentu. Kemudian yang ketiga adalah todah, hampir sama dengan yang pemaknaan pertama barak tadi. Tetapi untuk todah ini berkaitan dengan sebuah pengakuan akan kuasa Tuhan dan dinyatakan melalui penyembahan syukur, penyampaian persembahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari 3 makna Ibrani, dari 3 definisi Ibrani ini, kemudian saya menyandingkan berkaitan dengan kata pujilah, itu terkait erat dengan kata pengakuan. Untuk memuji itu berarti berkaitan erat dengan mengakui. Dalam panggilan beribadah yang kita laksanakan pada saat ini, tadi disampaikan dengan jelas salah satu prinsip katekismus Heidelberg yang kemudian oleh GKJ dilanjutkan dalam PPA GKJ atau pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa adalah bahwa keselamatan manusia hanya oleh karena anugerah Allah, sola gratia. Hal itu menunjukkan pengakuan, sekali lagi pengakuan akan kerentanan diri manusia. Keterkaitan ini semakin mendalam kita pahami bahwasanya memuji itu terkait erat dengan sebuah pengakuan. Kemudian kita akan masuk dalam bacaan konteks yang kita terima pada saat ini. Kita akan melihat latar belakang bacaan kita. Sebuah peristiwa di mana para murid yang pada saat ini dalam bacaan kita ketemukan diwakili oleh Yohanes. Seorang murid yang menyatakan kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Kurang lebih demikian respon dari Yesus. Kemudian di sini saya menemukan ada sebuah ungkapan yang menarik juga terkait dengan sebuah ungkapan pujian, ungkapan pengakuan. Eisto onoma dalam bahasa aslinya, yang berarti atas kuasa namamu. Ada orang di luar pengikut
Kristus, di luar 12 rasul, dia bisa melakukan sebuah mujizat atas kuasa nama Yesus. Ada tindakan pengakuan atas nama Yesus. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah, apa alasan Yohanes menanyakan atau menyampaikan pernyataan atau pertanyaannya kepada gurunya pada saat itu? Pasti ada alasannya. Kita akan melihat ke belakang dari ayat-ayat sebelumnya. Masih dalam Markus 9 ayat 28, ternyata kita bisa menemukan di sana. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kita mengetahui, di luar 12 rasul, ada yang bisa melakukan pengusiran roh jahat. Tetapi ternyata murid-murid Yesus, mereka tidak bisa melakukan pengusiran roh. Loh, bukankah orang yang dipilih oleh Yesus seharusnya bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh gurunya? Terlebih mereka adalah orang dalam lingkaran Yesus sendiri. Kita juga mengingat bahwasanya ketika awal mula para rasul, 12 rasul ini dipanggil, dalam Markus pun dinyatakan, kita flashback ke belakang. Naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ada persoalan di sini. Para rasul pada saat itu diberikan kuasa untuk mengusir setan, tetapi ternyata dalam Markus 9 ayat 28 mereka menyatakan, kami tidak bisa mengusir roh itu. Lalu ketika ada orang di luar para rasul ini, mereka protes. Guru, mengapa ada orang di luar kita kok bisa melakukan hal ini? Kami cegah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa persoalannya? Apa masalahnya di sini? Kita bisa memahami terkait dengan sebuah pengakuan. Orang di luar 12 rasul menyatakan pengakuan atas kuasa Kristus. Kemudian mereka atau dia, orang yang disebut tadi, bisa melakukan pengusiran roh jahat. Bukankah seharusnya para rasul ini bisa lebih dekat, bisa lebih memahami apa yang menjadi kehendak Yesus? Ini juga menjadi koreksi bagi pengikut Kristus termasuk kita. Jangan sampai kita kemudian merasa eksklusif, merasa menjadi orang-orang yang sudah dipilih, kemudian orang di luar sana mengatakan, oh ini adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, karena mereka sudah memuji, sudah memuliakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang melihat hanya di luarnya saja, tetapi di dalam kehidupan nyata, bagaimana hubungannya? Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah hubungan relasi yang terkait di antara pengakuan dan tindakan keseharian. Mulut bisa sama memuji, mengaku Yesus penuh kuasa, penuh otoritas. Tetapi bagaimana dengan hati? Ternyata kalau kita tilik lebih dalam, Yohanes dan teman-temannya masih ada ganjalan di sana. Setidaknya kita bisa memahami ada rasa di mana hatinya itu iri kepada orang yang bisa melakukan pengusiran roh jahat dengan nama Yesus, dengan kuasa Yesus, sehingga mereka mencegahnya. Ada perasaan dalam hatinya itu tidak nyaman. Dalam peristiwa yang lain kita juga bisa menemukan hal yang menarik terkait dengan pengusiran atas nama Yesus. Pengusiran kuasa jahat atas nama Yesus. Tetapi kita perhatikan sebentar. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 disebutkan demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Yesus.
atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, saya ulangi, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saya katakan sekali lagi, dari mulut semua orang bisa mengaku bahwa Yesus itu penuh kuasa. Dengan mulut semua orang bisa mengaku bahwa mereka mengenal Yesus. Akan tetapi pengakuan itu tidak cukup hanya dalam mulut. Pengakuan yang terkait dengan ungkapan pujian seharusnya diimbangi dengan sikap yang menunjukkan kualitas hubungan baik dengan yang diakui. Tukang jampi tahu Yesus. Dan kita menemukan yang lebih parah lagi, roh jahat pun kenal Yesus. Tetapi bagaimana dengan relasi mereka, hubungan yang baik antara mereka dengan Yesus? Perlu menjadi pertanyaan mendasar. Tentu tukang jampi ini tidak memiliki hubungan relasi yang baik dengan Yesus. Terlebih roh jahat yang tentu bertolak belakang dengan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memuji Dia yang menyelamatkan bukan sebatas di mulut dan cukup kenal saja, tapi harus diimbangi dengan tindakan yang seturut dengan kehendaknya. Dari bacaan kita bisa menerima, bisa memahami. Yang pertama, relasi dengan Yesus harus juga diimbangi relasi yang baik dengan sesama. Dari ayat yang ke-43 kita bisa melihat apa yang menjadi ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan relasi dengan sesama. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan Yesus tidaklah cukup hubungan vertikal saja, tetapi harus diimbangi juga dengan hubungan yang baik dengan sesama. Gambaran dari ayat 41 ini mengatakan tentang hubungan yang baik dengan sesama kita. Ayat 41 menegaskan, menunjukkan kehendak Yesus agar pengikutnya berelasi baik dengan orang-orang juga sekitarnya. Kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-42, ayat ini mengajarkan tentang ketika Yesus itu mengajarkan tentang pengakuan, pujian, kemudian orang-orang yang mengaku, orang-orang yang memuji tadi harus mewariskan pengakuan tersebut kepada generasi mendatang. Kalau tidak, Allah berhak memberikan penghukuman. Kalau tidak, berarti kuasa yang dimiliki atau otoritas tertinggi di tangan Tuhan siap untuk memberikan penghukuman. Ini adalah tanggung jawab yang besar bagi setiap mereka yang mengaku siapa itu Kristus. Termasuk diantaranya adalah kita. Ketika kita mengaku Kristus adalah juru selamat kita, kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan kepada generasi penerus kita. Jangan sampai kemudian kita bahkan sebaliknya menyesatkan mereka. Yang ketiga, terkait dengan ungkapan persembahan tubuh. Pengakuan, pujian kepada juru selamat harus diimbangi dengan persembahan tubuh. Persembahan tubuh itu yang seperti apa? Seperti dalam Roma disebutkan sebagai ibadah yang sejati. Di sini dengan jelas disebutkan bagaimana kita harus menggunakan tangan, mata, kaki dan seluruh organ tubuh kita demi hormat kemuliaan namanya. Dan yang
keempat yang terakhir. Ketika kita menyatakan pujian kepada juru selamat kita juga dituntut, hendaklah kita di dalam keseharian kita selalu menjadi sosok-sosok yang berguna. Sosok-sosok yang bermanfaat, memberikan impact, memberikan dampak bagi sekitar kita, layaknya garam. Garam yang bisa memberi rasa, garam yang bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi berbicara pujilah, ajakan atau perintah untuk mengakui, menyatakan kemuliaan namanya tidaklah cukup dengan mulut kita, tetapi harus diikuti dengan tindakan keseharian kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita menyilangkan tangan kanan kita di dada kiri kita. Bersama dengan umat di segala tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur syafaat. Saya hantarkan, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk semua kemurahan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Kami juga mensyukuri atas keberadaan kami, di mana Tuhan tempatkan kami di bumi pertiwi Indonesia. Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk ketentraman, kedamaian, dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, merata, supaya terwujud. Para pemimpin bangsa kami anugerahkan roh takut akan Tuhan dari pusat sampai daerah. Kami juga terus berdoa untuk penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati supaya kami bisa dibebaskan dan dimerdekakan dari pandemi ini. Kami juga mensyukuri atas berkat Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, khususnya Gereja Kristen Jawa Klasis Magelang. Kami mensyukuri untuk bulan katekis liturgi yang sudah dilaksanakan pada bulan September ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mensyukuri kehidupan, dan kehidupan kami mewujud nyatakan hidup yang penuh rasa syukur melalui perkataan dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya terus bertumbuh, berkembang, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Pelayanan para majelis gereja dan seluruh warga jemaat Tuhan berkati di masa pandemi ini, anugerahkan hikmat dan kreativitas
sehingga iman kami semua tetap terpelihara untuk taat dan setia kepada Tuhan. Berdoa untuk kecukupan dana-dana yang dibutuhkan jemaat-Mu, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, anugerahkan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan kesehatan. Bagi anak-anak kami, di dalam pertumbuhan perkembangannya Tuhan berkati, dalam studinya, demikian juga bagi anak-anak kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup, anugerahkan pekerjaan yang terbaik dan pasangan hidup yang seiman dan sepadan, sehingga dalam satu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Kami juga berdoa untuk pergumulan warga jemaat, baik masalah ekonomi, baik masalah pekerjaan, keluarga, dan juga kesehatan. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga jalan keluar. Bagi para adiuswa di masa tuanya, Tuhan anugerahkan kesetiaan kesehatan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan anugerahkan kesehatan, kesembuhan. Melalui perawatan medis dan obat-obatan, Tuhan berkati sebagai sarana untuk kesembuhannya. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk yayasan-yayasan Kristen melalui sekolah, panti, rumah sakit. Tuhan pakai sebagai sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah Tuhan doa sembahyang kami. Banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan melalui doa syukur sabat ini. Kami percaya Tuhan menyempurnakan dan mengabulkan doa kami melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Karena doa ini kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari saudaraku, kita akan berikan persembahan pada Tuhan dengan kita pujikan nyanyian Terima Kasih Ya Tuhanku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Ketika tangan kami terulur untuk menyampaikan persembahan, itulah yang Tuhan kehendaki
di dalam kehidupan kami, orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga dapat mencukupkan kebutuhan pelayanan ke gereja dan juga bagi sesama kami. Inilah persembahan kami ya Kristus, karena Engkau sungguh mencintai dan mengasihi kami. Engkau juga yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 432, bait pertama dan bait yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Saudaraku jemaat Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.